Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabi Aziz Aswani, mahasiswa BCKR semester 4. Saya di sini akan melakukan wawancara kepada salah satu seorang pelatih di Semarang, pelatih klub bola voli yang sudah terkenal kemana-mana, yaitu Bung Titut. Perkenalkan, nama saya Tutut S. Rumah saya di Jalan KW 6 nomor 28. Ceritakan keseharian Anda selalu menjadi seorang pelatih bola voli. Keseharian saya selain melatih di bola voli, saya ya senang menanam tanaman seperti bunga-bunga itu untuk menghilangkan rasa stres saya. Itu jadi saya harus mencari bunga-bunga yang belum pernah ada. Gitu. Saya tanam. Sudah berapa lama Anda menjadi pelatih bola voli? Kalau bicara soal melatih voli lamanya itu lama banget. Gitu. Lama banget. Itu saya berkecimpung di voli itu dari tahun 1997. Itu saya masih menjadi pemain, dan akhirnya tahun 1999 saya cedera kaki dan saya memutuskan untuk berhenti di voli, dalam artian berhenti menjadi pemain. Terus saya melanjutkan untuk mengembangkan voli, tetap di bidang voli. Saya membuka klub namanya Satria Muda tahun 2000. Terus akhirnya berjalannya waktu hampir 4 tahun sampai 3 tahun, 2014 saya ganti nama dengan nama Satria Sejati sampai sekarang dan masih aktif. Apakah Anda memiliki pengalaman melatih olahraga lain selain bola voli? Saya dulu sebelum melatih bola voli, saya pernah melatih senam ibu-ibu, untuk ibu-ibu di kampung, senam untuk remaja juga pernah. Itu dulu pengalaman saya di situ selain bola voli. Sekarang Anda sudah menjadi pelatih, apakah sudah memiliki sertifikasi atau lisensi? Untuk sertifikasi dan lisensi pasti sudah, karena saya memberanikan diri untuk melatih, ya harus punya itu semuanya. Apakah ada keinginan untuk mengikuti kepelatihan lisensi yang lebih tinggi lagi? Tidaklah, cukup sampai di sini saja, karena saya tidak mau sampai kemana-mana. Cuman saya ingin mengembangkan voli saja di daerah saya, di klub saya sendiri saja. Mengapa Anda memilih menjadi pelatih bola voli tidak olahraga yang lain? Karena saya lebih cenderung suka banget, bukan suka lagi, karena saya di voli itu hampir gila voli, bukan suka, jadi sudah gila voli, karena saya saking senengnya di voli, ya itu kemana-mana voli ya aku harus total gitu. Apa tujuan Anda menjadi seorang pelatih bola voli? Tujuan saya ya ingin mengembangkan anak-anak muda untuk bola voli, apalagi di kota saya, Semarang. Itu kalau ada pemainnya di kota Semarang. Tapi monggo, terserah kalau ada dari pemain anak-anak yang dari luar kota, silahkan bergabung di Satria Sejati. Kelompok usia berapa yang sedang Anda latih sekarang? Saya sekarang masih fokus di usia 17 ke atas, ibaratnya 20 ke bawah, 17 ke atas di situ. Apakah dalam waktu dekat ini tim Anda akan mengikuti sebuah pertandingan atau perlombaan? Kalau perlombaan dalam waktu dekat ini ada, seperti Singoto Cup yang ke-6, Sipur Cup yang ke-7, nanti ada Siwal Cup, nanti kita persiapan juga di Polres Cup Temanggung di desa Jeragan. Itu persiapan kita masih banyak, itu masih banyak turnamen-turnamen yang perlu saya ikuti.
bagaimana persiapan yang sudah Anda lakukan untuk mempersiapkan di pertandingan tersebut? Persiapan yang kami lakukan untuk pertandingan-pertandingan yang akan kita ikuti, seperti kita melakukan fisik setiap seminggu, mungkin 4 hari itu tetap melakukan fisik, dan teknik-teknik untuk melakukan passing bawah, passing atas, dan blok semuanya kita akan lakukan. Variasi juga penempatan posisi zonanya harus di mana kita harus persiapkan semuanya. Terus proses Anda mempersiapkan untuk pertandingan yang akan datang setelah pertandingan tersebut apa aja? Setelah proses apa tadi ke depan apa yang persiapan untuk pertandingan selanjutnya? Untuk proses pertandingan selanjutnya ya tetap kita melakukan berbagai macam fisik, berbagai macam variasi yang perlu kita kembangkan, karena di dalam sport bola volian itu masing-masing tim, masing-masing klub itu mereka mempunyai teknik tersendiri, sehingga kita harus bisa mengantisipasi dalam artian cara membendung pertahanan lawan. Jadi kita harus pahami itu semua. Berarti melakukan latihan rutin seminggu berapa kali? Kalau Satria Sejati sendiri melakukan latihan rutin itu seminggu 3 kali, hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Dan itu latihan rutinnya di GOR. Tapi kalau latihan di luar GOR-nya, outdoor-nya, itu kita lakukan latihan fisik di Taman Diponegoro Semarang. Itu yang dekat Rumah Sakit Elisabeth. Untuk latihannya apakah hanya latihan teknik atau ada latihan uji tanding atau yang sebagainya? Untuk pertama kita kita melihat dari kualitas kemampuan anak-anak. Jika mereka belum mampu di bagian ini, sudah mampu di bagian ini, kita benahi semuanya. Gitu. Bagaimana cara Anda melihat kualitas seorang anak yang akan Anda latih? Untuk cara melihat anak yang akan saya latih itu, pertama saya melihat kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana, sehingga saya dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang mereka segala kekurangan bisa saya benahi, dan kelebihannya juga saya akan tingkatkan lagi. Siap. Apakah untuk masuk ke Satria Sejati itu ada administrasi? Enggak ada seleksi, tes atau seleksi khusus? Untuk masuk ke Satria Sejati sebenarnya ada, tapi untuk sekarang tidak saya utamakan. Karena apa? Karena banyak anak-anak pemain voli yang ingin masuk klub, mereka yang melalui tes mereka tidak diterima, mereka tidak akhirnya mereka down untuk meneruskan volinya. Untuk Satria Sejati saya tidak fokus di itu, saya fokus semangatnya saja, semangat mau mengikuti latihan di Satria Sejati, itu aja. Yang penting intinya semangat nomor 1. Terus ada nggak sih Om pemain jebolan dari Satria Sejati atau yang udah sampai level-level Proliga atau lebih tinggi lagi mungkin? Oh, sudah ada. Itu namanya Mas Arswindo. Mereka berasal dari Jambi. Mereka mengikuti ajang Proliga, tahta tertinggi bola voli di Indonesia, Proliga. Itu Mas Arswindo itu membela Bang Sumsel Babel. Itu ada lagi Mas Haris yang tahun 2017 mengikuti di Semarang Pemkot Bank Jateng, itu juga di ajang Proliga. Kalau di PON juga banyak anak-anak yang lain masuk PON, itu cuman kalau di ajang tertinggi ya itu. Untuk berdasarkan pengalaman Anda, untuk melihat kualitas seperti itu dilihat dari apanya?
skill dan apa ya, dari skillnya mereka anak ini bisa maju apa tidak, sekiranya begitu. Kalau anak ini sekiranya bisa maju, dari situ udah kelihatan. Kalau apa yang tidak maju itu udah kelihatan. Jadi dari semangatnya mereka melakukan latihan tiap harinya. Mereka kadang ada yang tidak niat, ada yang tidak niat, ada yang niat. Itu sudah kelihatan. Buat saya udah kelihatan. Kalau yang niat ini anak ini bakalan maju, itu sudah kelihatan banget. Ya, kalau ada anak yang keset latihan atau tidak semangat, itu apa yang Anda lakukan? Oh, langsung saya keluarkan. Langsung saya keluarkan, tidak pakai lama. Karena intinya Satria Sejati tidak membutuhkan anak-anak yang pemalas keset. Intinya itu bersemangat untuk menjadi yang terbaik dan menjadi bisa. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi yang terbaik. Itu tujuan saya. Itu. Jika timnya tertinggal dalam pertandingan, apa yang akan Anda lakukan untuk membangkitkan semangat dari timnya? Itu dalam suatu event ya, dalam event suatu turnamen. Jika anak tersebut down, saya tetap ambil langkah time out. Saya akan memberikan motivasi, tetap semangat ya. Jangan melihat nama besar mereka. Intinya jangan melihat nama besar. Anak ini pemain Proliga, anak ini pemain PON. Dan jangan melihat nama besar tim. Jangan, tidak boleh. Semuanya sama. Jika bola itu ke sana, otomatis kan mereka mukul. Ya. Otomatis mereka nanti kembali ke sini, ke tim kita. Kita juga mukul, sama-sama. Jadi intinya kita harus berusaha, tetap semangat. Jangan memandang nama besar tim dan nama besar pemain, itu saja. Mungkin sebagai pelatih bola voli ada idola atau pelatih yang disegani atau menjadi contoh Anda gitu. Itu untuk pemain apa untuk pelatih? Untuk pelatih. Untuk pelatih. Tetap saya punya idola. Namanya itu untuk idola itu tetap Pascal Wilmar. Pelatih dari mana itu? Itu pelatih mana ya? Bank BNI. Kalau sekarang mungkin pelatih apa ya? Saya lupa, pelatih Indonesia mah. Pascal Wilmar itu. Saya lupa. Apakah Anda itu mengikuti gaya latihan dari beliau atau tidak? Oh tidak. Kalau setiap pelatih itu mempunyai ciri khas, mempunyai karakter sendiri-sendiri. Setiap pelatih mempunyai angan-angan untuk menjadikan anak tersebut, menjadikan anak-anak yang lain itu punya karakter. Jadi saya harus berkarakter. Seumpama saya berkarakter, kenapa anak-anak tidak bisa berkarakter? Ya, berarti mereka harus menumbuhkan karakter masing-masing. Itu. Ciri khas yang paling Anda sukai apa sih dari Pascal Wilmar itu sehingga diidolakan? Saya senang nama baik mereka dari dia menjadi pemain sampai pelatih. Jadi mereka dari mantan dari pemain nasional sampai jadi pelatih itu membawa tim itu tidak pernah tidak berhasil. Pasti berhasil. Oke, kita kembali ke pertandingan. Kan setiap ada pertandingan pasti ada menang, ada juga kalah. Ya. Setelah misal mendapat kekalahan, untuk membangkitkan semangat itu apa yang dilakukan? Untuk membangkitkan anak-anak itu tetap berlatih. Ya kan? Tetap berlatih. Memang suatu pertandingan itu harus ada yang kalah dan harus ada yang menang. Gitu. Jadi untuk kekalahan tim kita harus tetap membangkitkan anak-anak lebih bersemangat. Berarti kita belum mampu berarti kan tidak berhasil untuk kedepannya. Jadi keberhasilan yang tertunda, gitu saja. Motivasinya apa itu untuk membangkitkan semangat lagi, biar semangat itu
kata-kata motivasi atau apa ya, kata-kata motivasi untuk membangkitkan anak-anak semangat itu, biar semangat latihan. jadilah diri sendiri, jadilah yang terbaik. Bukan orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Jadilah. Gitu. Pokoknya intinya jadilah diri sendiri dan jadilah pemain yang berkarakter. Gitulah. Sebelum menjadi pelatih kan sempat menjadi pemain gitu. Iya. Ya, apa kejuaraan yang pernah diikuti mungkin? Saya terakhir dulu mengikuti namanya Porda Jateng. Saya mengikuti Porda Jateng itu saya membela tim Wonosobo. Itu dulu tahun berapa saya juga lupa, itu udah lama banget gitu. Terakhir menjadi pemain voli itu kira-kira tahun berapa? Saya terakhir menjadi pemain voli tahun 1999. Ya. Itu berhenti gara-gara apa? Itu saya berhenti karena saya mengalami cedera kaki yang sangat-sangat parah. Ya, karena ligamen saya, kaki saya itu di pas lutut itu semacam memutar kaki. Nah, itu. Terus nggak dilakukan pengobatan atau enggak? Kalau pengobatan itu pasti, tapi dalam jangka waktu yang sangat cepat sekali. Itu dalam waktu pas cedera itu langsung saya itu dibawa ke tukang pijet, tukang urut. Nah, itu pun dilakukan cuma satu hari itu, dan seterusnya saya terapi sendiri. Karena yang merasakan sakit kan saya sendiri. Itu saya terapi sendiri dengan melakukan jogging kecil itu, dan obat-obat ramuan Jawa lah gitu. Ramuan Jawa. Jadi kejuaraan yang paling berkesan itu yang Porda itu. Paling berkesan karena saya kelahiran di kota Semarang dan saya membela di Wonosobo, dan di saat itu pula pelaksanaannya di Semarang juga, di Gor Jatidiri. Itu tahun berapa saya juga udah lupa banget gitu. Mungkin menang atau dapat juara berapa? Pas itu kita di babak penyisihan sampai 8 besar kita menang, terus gugur melawan mana itu, soalnya tahun berapa itu saya lupa banget itu. Oke, terus yang terakhir kata-kata untuk para pemain voli, kata-kata motivasi biar tambah semangat. Biar pesanan apa motivasi, pesan untuk pemain, pesan untuk masing-masing pemain. Ya, kalau pesan untuk pemain, jadilah pemain bola voli yang benar-benar jadi pemain bola voli. Jangan sombong. Intinya jangan sombong, jadilah diri sendiri yang terbaik, pokoknya yang terbaik. Terus berlatih dan jangan cepat merasa lelah, jangan cepat merasa capek. Intinya harus bersemangat menjadi diri sendiri. Tumbuhkan rasa semangat dari diri, bukan dari orang lain, tetap dari diri sendiri. Dari pihak lain seperti orang tua dan teman itu support. Intinya dari diri sendiri kita akan menjadi bisa dan menjadi kuat dan menjadi bisa. Untuk motivasi untuk yang lagi latihan atau mungkin akan baru suka voli gitu. Untuk adik-adik tetap berjuang, karena tetap berlatih ya. Intinya ya itu telaten untuk anak-anak, jangan cepat merasa puas baru bisa udah merasa lelah. Intinya susah-susah dahulu itu, bersenang-senang kemudian. Jadi tetap berlatih, bersemangat ya. Apapun yang dikatakan pelatih itu harus dilaksanakan. Oke, terima kasih Om Tutut ya sudah Siap. bahwasanya. Oke, semangat Mas Aji ya, monggo dilanjut kegiatannya. Salam buat teman-teman, sama salam buat semuanya. Yang penting intinya itu saja, semangat. Terima kasih. Bola voli saja. Salam olahraga. Bravo bola voli. Bravo bola voli.